Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sabila Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori operant conditioning dari salah satu tokoh psikologi kita, yaitu Skinner. Yuk langsung disimak videonya. Bruce Frederick Skinner dilahirkan pada 20 Maret 1904 di dalam sebuah keluarga yang bahagia, nyaman, dan berada dalam kelas ekonomi menengah ke atas. Pada tahun 1925, Skinner menempuh pendidikan di Hamilton College dan mendapatkan gelar PhD dari Harvard pada tahun 1931. Skinner menolak semua teori kepribadian. Menurutnya, psikologi belum memiliki data faktual yang cukup untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Skinner juga berbeda dengan pakar kepribadian pada umumnya dalam 3 hal. Yang pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal semacam insting, motif, drives, aktualisasi diri, superioritas, keamanan, dan berpendapat bahwa psikologi hanya menangani data yang dapat diobservasi. Yang kedua, Skinner tidak tertarik dengan perbedaan individual seperti trait, lifestyle, ego, dan self. Yang ketiga, Skinner memakai binatang sebagai objek pengamatan. Operant conditioning adalah pengondisian yang melibatkan respons sukarela dari subjek yang dikondisikan. Pemikiran utama oleh Skinner dalam operant conditioning antara lain, perilaku dapat dikontrol dengan tipe konsekuensi dari reinforcement yang mengikuti perilaku. Kunci dari operant conditioning adalah pemberian reinforcement secara langsung. Disebut operan karena organisme beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan efek tertentu. Dalam teori ini, kita mengenal istilah shaping. Shaping merupakan pembentukan respon. Di dalamnya melibatkan 3 kondisi, yaitu antecedent, behavior, dan consequence. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedent, konsekuensi, atau kedua-duanya. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku pada saat lain di waktu yang akan datang. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Reinforcement merupakan stimulus dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan perilaku untuk diulangi. Ada 2 jenis reinforcement, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah stimulus yang dapat meningkatkan kemunculan suatu perilaku. Sifatnya menghadirkan stimulus yang menguntungkan, contohnya uang, kenyamanan, dan penerimaan sosial. Sementara negative reinforcement adalah menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan dari suatu situasi yang hasilnya dapat meningkatkan kemunculan perilaku, misalnya mengurangi kebisingan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Selanjutnya adalah punishment atau hukuman. Merupakan memberikan sebuah stimulus dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi munculnya suatu perilaku. Contohnya adalah seseorang yang melakukan tindak kriminal, maka dia akan dipenjara. Tujuannya supaya memberikan efek jera dan tidak diulangi lagi. Lingkungan dan frekuensi perilaku ditentukan dari reinforcement yang mengikuti. Reinforcement tidak menyebabkan suatu perilaku tetapi meningkatkan kemungkinan pengulangan perilaku. Perilaku muncul karena sejarah reinforcement yang dialami oleh individu. Skinner percaya bahwa kebanyakan perilaku manusia didapat dari operant conditioning. Intinya adalah pemberian penguatan segera setelah respon perilaku. Individu melakukan sesuatu, lalu diberi reinforcement oleh lingkungan, kemudian reinforcement itu meningkatkan kemungkinan perilaku diulang atau muncul kembali. Contohnya adalah ketika anak bernyanyi, lalu dipuji oleh ibunya, maka anak akan mengulangi lagi bernyanyi di lain kesempatan agar mendapat pujian dari sang ibu. Tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa disebut tingkah laku abnormal karena kesalahan atau kegagalan dalam belajar. Kegagalan dalam belajar tersebut meliputi kekurangan tingkah laku, kesalahan reinforcement atau penguatan, kesalahan memahami stimulus, serta merespons secara salah.
Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Karena itu, menurutnya, tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi lingkungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.